Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Butet Manurung. Tadi Kak Butet cerita nih ada 16 metode pengajaran untuk anak-anak pedalaman. Metode baca tulis ini berbeda dengan metode yang diajarkan guru-guru di sekolah dasar umum. Iya, beda. Kita lebih menekankan ke kayak fonologinya ya, bunyi suku kata. Jadi ada 16 jenis bunyi suku kata dalam pengucapan lidah orang Indonesia. Isi kurikulumnya betul-betul khusus ya? Iya, dan kita sesuaikan dengan kekhususan fonologi di suatu tempat gitu. Kayak misalnya di Papua itu biasanya kayak sekolah kita di Asmat, huruf B, P, sama D itu suka ketuker-tuker. Ya udah kita biarin aja itu sebagai kekhasan mereka, nggak kita salahin gitu. Kayak di Rimba tuh semua yang berakhiran S dibacanya Y. Misalnya sungai. Padahal tulisannya udah jelas A-Y, bacanya kan sungai. Mereka bacanya ngas. Nanti yang sebaliknya malah dibaca jadi terbalik juga gitu, kayak pandai jadi pandas. Nanti kalau habis habi gitu. Jadi ya udah nggak usah disalahin, tapi itu kekhasan mereka. Mereka memang ketuker-tuker kayak F sama P itu loh kalau orang Sunda. Iya. Tapi ya udah nggak apa-apa ya. Jadi dibiarin kekhasannya itu. Kak Butet, cerita sedikit ini. Pertama kali mengajarkan murid itu siapa dan apa yang diajarkan? Kan apa harus langsung baca tulis gitu? Namanya Gentar. Namanya Gentar kayak kartinnya orang Rimba lah ya. Pertama-tama kita sembunyi-sembunyi. Yang aku ajar pertama sih dulu pertanyaan mereka cuman mereka pernah lihat kayak patok Taman Nasional, bukan Taman Nasional ya, hutan lindung. Mereka bertanya ini huruf apa. Terus kita pernah ke pasar bareng-bareng, dia nimbang damarnya. Tukang timbangnya itu kan ada di timbangannya ada angkanya. Ada angka. Dia itu timbangan masih yang timbangan yang geser-geser gitu loh. Ya. Dia coba-coba ingat ada angka 9, si tukangnya tuh ngomong 7 ya, 7 kilo, bohongin kan. Tapi dia ingat-ingat terus dia tanya sama aku, "Ibu, angka begini tuh angka berapa sebenarnya?" Kok dia bilang kadang 7, dia bilang kadang 5. Terus aku bilang ini angka 9, tapi belum tertarik tuh awal-awal. Tapi aku pancing-pancing terus gitu loh. Kamu tuh ditipu tahu nggak sih gitu. Terus sedikit sampai akhirnya ajarin lah aku baca tulis katanya. Jadi itu pertamanya kita diam-diam dulu 3 murid sih, 3 anak Rimba. Dia ajak temannya. Dia ajak temannya yang 2 lagi belajar. Sembunyi-sembunyi di dalam hutan ya? Iya, pura-puranya mancing atau panen buah gitu atau ngambil singkong. Tapi kita ngumpet-ngumpetin dulu di semak-semak gitu. Terus kemudian boleh juga belajar asal di luar hutan waktu itu. Aku ngajar di desa, di pinggir-pinggir desa gitu. Aku masih belum boleh tinggal di Rimba, kan mereka masih nggak mau aku orang asing ya masuk. Jadi biasanya kalau aku mau tinggal di Rimba harus setengah jam jalan kaki minimal. Kalau nggak aku harus di desa. Jadi tiap hari masuk gitu, bawa motor, terjalan dikit masuk. Sempat ketahuan nggak saat sembunyi-sembunyi itu? Sempat ketahuan. Oh ya? Dibakar semua buku. Dibakar semua sama keluarga mereka. Dibakar semua. Karena dianggap membawa kutukan. Ya putus asa berkali-kali, Rika udah nangis bolak-balik, udah packing ransel, udah jalan keluar Rimba. Tapi ya aku balik terus. Apa yang membuat kembali lagi? Aku juga nggak tahu. Aku merasa kalau aku ya normalnya aku tuh aku balik lagi. Aku baru merasa normal kalau aku balik lagi gitu. Kayaknya ya itu hidup aku di situ. Seneng nggak seneng ya seneng gitu. Maksudnya semuanya tuh udah sepaket ya. Butet Manurung juga sudah menuliskan buku yang berisikan tentang diari-diari catatan-catatan harian selama mengajar di pedalaman. Saya sempat membaca beberapa bagian di antara buku-buku ini, banyak sekali yang menarik. Misalnya juga bagaimana Butet ini yang udah orang dewasa itu kalah dengan anak-anak kecil soal memanjat pohon saat dikejar-kejar beruang ya. Manjat nggak naik-naik. Manjat nggak naik-naik. Nah kemudian itu apa yang terjadi? Didorong pantatnya sama anak-anak kecil. Iya, saya juga sempat membaca itu anak-anak Rimba itu malah menggerutu ya. Ini ibu gurunya kok nyusahin. Kenapa sih ikut-ikut berburu? Jadi ternyata bukan hanya memberikan ilmu pelajaran ke mereka, tapi kamu juga belajar banyak dari mereka ya soal hal-hal hidup ya. Iya, betul. Nah, terus Kak Butet, jadi dulu mendapat penolakan sekitar setahun pertama di Rimba sana. Apa yang kemudian membuat mereka menerima Kak Butet menjadi bagian dari mereka? Kalau secara persisnya nggak tahu ya, banyak trigger sih, banyak trigger. Salah satunya itu waktu mereka kena wabah muntaber. Mereka lagi melangun ya. Melangun itu artinya mereka melakukan perjalanan meninggalkan orang yang meninggal. Jadi kalau ada yang meninggal mereka harus menangis dan bersedih
jalan, bisa beberapa tahun baru kembali lagi ke lokasi itu. Nah, waktu mereka melakukan perjalanan, mereka berhenti di pinggir desa dan minum air dari sungai orang desa. Orang desa buang air di sungai, buang sabun di sungai. Itu orang desa, tapi bukan desa orang ya. rimba. Orang rimba tidak. Orang Jadi rimba waktu malah lebih teratur. mereka sampai pinggir desa, mereka tetap minum air langsung dari sungai, akhirnya muntaber. Dan mereka nggak tahu muntaber itu apa. Mereka pikir itu disantet lah dari penyakit setan. Karena itu penyakit baru buat Penyakit mereka. baru. Terus ada yang meninggal waktu itu 9 orang selama 7 mingguan gitu ya. Jadi saya tahu ini muntaber, kenapa kok didiemin gitu. Jadi waktu itu aku ada paksa bawa satu anak yang cuma berapa belas kilo gitu ya, padahal umurnya 12-an, 13 tahun gitu. Jadi aku gendong, udah kurus banget. Jadi kita sama-sama jalan 2 jaman gitu sampai ke pinggir desa, ke puskesmas mantri itu kita diobatin gitu. Dan sembuh. Terus sembuh. Jadi mereka pikir waktu itu, oh mungkin Butet ini teman, mungkin. Masih dikit-dikit dulu, belum banyak. Jadi macam-macam sampai kayak waktu ketemu logging ya, pencuri kayu, aku ikutan berantem misalnya, mereka jadi pikir oh dia belain kita nih. Iya, mereka jadi berada di dilihat banyak ujian-ujian, kalau orang pedalaman kan begitu ngelihatnya pakai insting ya. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Female Zone.